Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'zimi beserta seluruh sahabat pecinta ekonomi syariah dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara soal makanan dan gaya hidup halal, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sudah terlebih dahulu berfirman dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah kalian dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal demikian dalam hadisnya. Mencari yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rawahu Tabarani, hadis riwayat Tabarani. Jadi urusan halal bukan cuma urusan orang-orang yang rajin datang ke masjid, tapi urusan orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Bahkan ulama kita, salah satunya Imamul Ghazali, beliau pernah berpesan kepada kita yang menampar hati kita semua. Beliau mengatakan, ibadah itu ada 10 dan 9 diantaranya adalah mencari nafkah yang halal. Jadi kalau ada orang yang malamnya salat tahajud sampai jidatnya hitam, tapi siang harinya dia suka ngutil atau korupsi tipis-tipis, maka satu amalan dia dapatkan, 9 lainnya itu hancur gara-gara perkara yang haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang jujur. Waktu dia berjalan di pinggir kali, dia mendapati apel yang sedang hanyut. Dia makan apel tersebut. Baru satu gigitan, dia mengucapkan Astaghfirullahalazim, siapa pemilik apel yang saya makan ini? Untuk mencari keridhaan Allah, dia menelusuri sungai itu. Lalu dia mendapati pemilik kebun tersebut. Dia meminta kehalalannya. Tapi pemilik kebun mengatakan dengan satu syarat, engkau harus menikahi anak perempuanku. Dia buta, tuli, bisu dan lumpuh. Untuk mencari keridhaan Allah, dia menerima persyaratan tersebut. Akhirnya dia waktu pertama kali menemui istrinya, dia melihat seorang gadis, seorang perempuan yang begitu cantik jelita. Dia tidak buta, tidak tuli, tidak bisu dan tidak lumpuh. Hingga dia mempertanyakan hal tersebut kepada mertuanya. Mertuanya tersenyum dan menjawab. Dia dikatakan buta dari melihat yang haram, tuli dari mendengar yang maksiat, bisu dari berkata dusta, dan dia lumpuh datang ke tempat-tempat dosa. Masya Allah, sangat luar biasa. Semoga saya dan seluruh sahabat pecinta ekonomi syariah juga mendapatkan perempuan yang sama pada kisah di atas. Allahumma amin. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda hari ini jangankan jujur, dia memiliki istilah 3H. Halal, haram, hantam. Dia tidak pernah memikirkan perkara halal dan haramnya suatu makanan. Orang Sulsel itu prinsipnya siri napaceh. Masa kita tidak malu kalau kita makan dan berbisnis dari jalur yang tidak halal? Oleh karena itu, saya mengajak hadirin sekalian dengan 3M. 3M itu apa Ustadz? M yang pertama, mulai hari ini, periksa lagi apa yang masuk ke dalam perut kita dan keluarga kita. Pastikan ada logo halalnya dan baik asal usulnya. M yang kedua, mari kita dukung UMKM lokal Sulawesi Selatan yang sudah bersertifikat halal. M yang ketiga, mari jauhi segala bentuk riba yang dilarang oleh agama kita. Sebelum saya tutup, ada satu pantun sedikit untuk kita renungkan. Pergi ke pasar Butung membeli sutra, singgah sebentar makan coto Makassar. Gaya hidup halal bikin jiwa tentam, rezeki berkah hidup pun jadi bersinar. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.